apakah di dalam kita menyikapi perjalanan kehidupan ini dalam hal kesabaran dan keikhlasan itu ada tingkatan-tingkatannya dan kira-kira bagaimana Ustadz dalam upaya dan ikhtiar kita agar terus dapat berupaya Ustadz terasakan benar meningkatnya hal ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon penjelasan Ustadz. Ya. Memang ada ayatnya tabakan an tabak. Kita itu bertahap tahap demi tahapan. Dari ikhlas mukhlis menjadi mukhlas, sabir menjadi masabir lalu sabur, syukur menjadi syakur. Ya, memang ada tahapan-tahapannya. Tetapi nanti kalau sampai ke puncak itu selamat tinggal penderitaan, selamat tinggal kekecewaan. Kenapa? Kecewa itu indah karena kita bisa merasa dekat dengan Allah. Penderitaan itu nikmat karena mengantarkan kita untuk lebih dekat dengan Allah. Penyakit itu indah karena kita lebih akrab dengan Tuhan. Dan sebaliknya, kemewahan, ya, kenikmatan membuat kita ragu. Jangan-jangan ini nanti menjadi hijab baru buat aku. Jangan-jangan jabatan baru ini menjadi hijab luar biasa buat aku. Jangan-jangan uang yang begini banyak tiba-tiba datang ini membuat aku berjarak dengan Tuhan. Padahal aku sudah merasakan kenikmatan ini. Jangan-jangan jodoh ini nanti membuat aku berjarak lagi dengan Tuhan. Padahal aku sudah mencari sekian lama. Jadi orang-orang yang sudah sampai ke tingkat atas sudah tidak lagi membedakan antara penderitaan dan kenikmatan. Diuji kenikmatan, ya dia bersyukur. Ini bukan punya aku, pemilik mutlaknya Allah. Aku tidak boleh monopoli. Masih banyak orang kelaparan, masih banyak orang kedinginan tanpa selimut, masih banyak orang yang menghuni bawah jembatan tidak punya rumah. Apa artinya aku menimbun barang deposito dan sebagainya? Nah, kalau orang-orang dekat dengan Tuhan, semua miliknya adalah miliknya orang lain. Engkau adalah aku adalah engkau. Tatuan asih. Tidak ada penyesalan tuh, Bapak Ibu. Ketika saya menganggap engkau adalah aku, tidak pernah menyesal kalau kelebihan kok terlalu banyak saya kasih. Kita nggak pernah menyesal kalau memberikan diri kita. Orang lain itu adalah aku, dan aku adalah mereka. Tatuan asih. Engkau adalah aku adalah engkau. Bahagia seperti bahagianya kalau kita mendapatkan sesuatu, dan ketika kita memberikan sesuatu itu kepada orang lain yang membutuhkan. Ya. Ingat hadis Nabi yang menarik itu. Kata Allah dalam hadis Qudsi, aku kedinginan tidak ada yang memberi aku selimut. Aku kelaparan tidak ada yang beri aku makan. Aku sakit tidak ada yang beri aku obat dan tidak ada yang menengok aku. Kata Nabi bingung. Bagaimana engkau, bagaimana mungkin aku kedinginan? Engkau maha kaya. Bagaimana engkau kelaparan? Pada engkau memberi makan. Bagaimana engkau merasa sakit pada engkau sampai nyembuh? Iya, maksudnya aku selalu berada pada orang-orang yang kedinginan tanpa selimut. Aku selalu berada di samping orang-orang yang kelaparan tanpa ada yang beri makan. Aku selalu berdampingan dengan orang-orang yang sakit, tidak ada yang care terhadapnya. Siapa yang ingin menjumpai diriku, jumpailah orang-orang seperti ini. Jadi kalau hanya kita cari muka ingin ketemu dengan pejabat, hanya ingin ketemu dengan orang kaya, tidak mau nengok di belakang rumah kita itu kita menyanyiakan Allah.
Iblis yang di samping pejabat itu, tapi di belakang rumah kita itu adalah Allah di situ. Orang yang pencinta Allah, dia lebih memprioritaskan mencintai orang-orang yang tidak populer ketimbang orang-orang yang tersohor. Lihat public figure, foto dong, foto, foto. Siapa yang mau foto bersama dengan para pengemis, orang belakang rumah yang jorok? Pada situ kata Allah, aku ada bersama mereka. Introspeksi perjalanan hidup kita. Jika kita mabuk dengan kemewahan, dan jika kita menjerit dengan kesedihan, iman kita masih sangat dangkal. Tapi kalau ditimpa musibah, Alhamdulillah. Kalau diuji kemewahan, innalillah. Berarti kita sudah terjadi stabilisasi, apa ya, kestabilan, stabilitas psikologis dan spiritual itu. Ya, di Nasratul Mustaqim itu stabilisator tuh. Diuji kemewahan, tidak mabuk, ini bukan punya aku. Jangan-jangan ini nanti pengantar ke neraka. Diuji penderitaan, inilah penghapus dosa masa lampau aku yang banyak itu. Dan inilah surat cinta Tuhan yang aku harus ambil hikmahnya. Jadi diuji penderitaan, sabar, diuji kemewahan, bersyukur. Orang inilah yang disebut dengan mukhlas, bebas iblis. Iblis tidak mau menengok orang seperti ini, percuma habis energi, nggak mempan kena godaan. Ada ayatnya kan, illa ibadah kami humul mukhlasin. Aku berjanji bersumpah akan menggoda anak cucu Adam. Illa ibadah kami humul mukhlasin. Kecuali hambamu yang sudah sampai pada tingkat mukhlas. Apa itu mukhlas? Ya, mukhlas ialah bagaimana redhanya dia mendapatkan nikmat. Seperti itu pun juga redhanya ketika dia mendapatkan cobaan penderitaan. Selamat tinggal penderitaan. Karena penderitaan berubah menjadi kenikmatan. Selamat tinggal kemewahan. Karena kemewahan itu bermuajah, berubah menjadi satu peringatan. Early warning. Lebih banyak orang yang jatuh karena kenikmatan daripada jatuh karena penderitaan. Penderitaan lebih banyak mengorbitkan orang ke langit, tapi orang banyak tergelincir karena kemewahan. Makanya itu Bapak Ibu sekalian, mari menjadi diri kita sendiri. Jangan mengcopy paste apa yang kata orang. No. Ihdina siratal mustaqim, tunjukilah jalan kami yang lurus. Jalan lurus itu bukan mencontoh mayoritas, tetangga dan sebagainya. Jalan lurus itu individualitas kita menuju Tuhan. Boleh jadi kita minoritas, tapi Nabi pada umumnya lahir sebagai minoritas dan wafat sebagai mayoritas. Ya, jangan berkecil hati kalau ditimpa musibah. Nikmati penderitaan itu, maka kita bersama dengan Tuhan. Saya kira gitu, Pak.